Perbandingan obat cetirizine dan loratadine pada pengobatan alergi. Tahukah kamu, alergi adalah reaksi berlebihan sistem imun terhadap zat asing yang sebenarnya tidak berbahaya, seperti debu, serbuk sari, bulu hewan, atau makanan tertentu. Ketika alergen masuk ke tubuh, sistem imun melepaskan histamin, senyawa yang memicu gejala seperti gatal, bersin, hidung meler, dan mata berair. Untuk meredakan gejala tersebut, dokter sering meresepkan antihistamin. Dua obat yang paling sering digunakan adalah cetirizine dan loratadine. Apa itu cetirizine dan loratadine? Cetirizine dan loratadine adalah antihistamin generasi kedua. Keduanya bekerja dengan cara memblokir reseptor histamin 1 di tubuh, sehingga mengurangi reaksi alergi seperti bersin, gatal, dan ruam kulit. Namun, keduanya punya perbedaan dalam onset kerja, durasi, dan potensi menyebabkan kantuk. Patofisiologi alergi. Alergi terjadi saat tubuh menganggap zat asing atau alergen sebagai ancaman. Hal ini memicu aktivasi sel mast yang melepaskan histamin. Histamin kemudian menempel pada reseptor histamin 1 di berbagai jaringan dan menimbulkan gejala seperti vasodilatasi atau hidung meler dan mata berair, peningkatan permeabilitas kapiler seperti bengkak, dan stimulasi ujung saraf, gejalanya seperti kulit terasa gatal. Mekanisme kerja cetirizine dan loratadine. Keduanya merupakan antagonis selektif reseptor histamin 1. Cetirizine bekerja dengan memblokir efek histamin secara cepat dan kuat, sedangkan loratadine juga memblokir histamin 1. Namun, secara selektif dan minim menembus sawar darah otak, sehingga lebih kecil kemungkinannya menyebabkan kantuk. Cetirizine dan loratadine adalah antihistamin yang umum digunakan untuk mengatasi gejala alergi. Meskipun keduanya bekerja selama 24 jam, terdapat beberapa perbedaan penting dalam karakteristik farmakokinetiknya. Cetirizine memiliki bioavailabilitas lebih tinggi, sekitar 70%, artinya lebih banyak obat yang tersedia di sirkulasi darah setelah dikonsumsi. Selain itu, onset kerjanya lebih cepat, yaitu dalam 15-30 menit setelah diminum, menjadikannya pilihan yang baik untuk meredakan gejala secara cepat. Sementara itu, loratadine memiliki bioavailabilitas sekitar 40%, namun tetap efektif secara klinis. Onset kerjanya lebih lambat, sekitar 1-3 jam, dengan puncak efek antara 8 hingga 12 jam. Namun loratadine memiliki waktu paruh lebih panjang, sekitar 12-15 jam, sehingga efeknya cenderung lebih stabil. Keduanya di metabolisme di hati, namun berbeda dalam pola ekskresi. Cetirizine sebagian besar dikeluarkan lewat urin sekitar 70%, sedangkan loratadine dikeluarkan secara seimbang antara urin dan feses masing-masing 40%. Pada pengobatan alergi, dosis obat perlu disesuaikan dengan usia pasien untuk memastikan efek yang optimal dan aman. Dosis cetirizine untuk dewasa dan anak di atas 6 tahun, dosis yang dianjurkan adalah 5-10 mg per hari, tergantung berat ringannya gejala. Pada bayi di usia 6-12 bulan diberikan 2,5 mg sekali sehari. Untuk bayi di atas 12 bulan hingga kurang dari 2 tahun, dosis tetap 2,5 mg sekali sehari dan bisa ditingkatkan menjadi 2,5 mg 2 kali sehari jika diperlukan. Sedangkan untuk anak usia 2-5 tahun bisa diberikan 2,5 mg sekali sehari, atau bila gejala cukup berat bisa ditingkatkan menjadi 5 mg sekali sehari atau 2,5 mg 2 kali sehari. Dosis loratadine untuk dosis dewasa dan anak di atas 6 tahun diberikan 10 mg sekali sehari, sedangkan untuk anak usia 2-5 tahun diberikan 5 mg sekali sehari. Jadi kesimpulannya, cetirizine memiliki fleksibilitas dosis lebih luas, terutama pada anak-anak, dan dapat disesuaikan sesuai kebutuhan. Untuk loratadine digunakan dalam dosis tetap, lebih sederhana, dan cocok untuk pasien yang ingin menghindari efek kantuk. Penyesuaian
dosis berdasarkan usia sangat penting untuk mencegah overdosis dan memastikan pengobatan alergi berjalan dengan aman dan efektif. Pada pasien dengan gangguan ginjal atau hati, pemilihan dan penyesuaian dosis obat alergi seperti cetirizine dan loratadine perlu diperhatikan secara khusus, terutama berdasarkan usia dan fungsi organ. Cetirizine tidak direkomendasikan untuk anak di bawah 6 tahun yang mengalami gangguan ginjal atau hati. Untuk anak dengan usia 6-11 tahun, dosis harus diturunkan menjadi kurang dari 2,5 mg sekali sehari. Dan untuk pasien di atas 12 tahun atau dewasa dengan fungsi ginjal sedang yang mana nilai clearance kreatinin 11-31 ml per menit atau yang menjalani hemodialisis, dosis disarankan 5 mg sekali sehari. Pada gangguan hati, dosis dewasa tetap 5 mg sekali sehari, tetapi penggunaan tetap harus hati-hati. Loratadine umumnya lebih aman pada pasien dengan gangguan ginjal dan gangguan hati ringan hingga sedang, namun tetap perlu penyesuaian dosis. Untuk anak usia 2-5 tahun diberikan 5 mg setiap 2 hari sekali. Untuk anak usia di atas 6 tahun dan dewasa, dosis disesuaikan menjadi 10 mg setiap 2 hari sekali. Loratadine lebih dipilih jika menghindari efek samping kantuk dan cenderung memiliki eliminasi lebih lambat jika ada gangguan hati. Perlu diperhatikan sebelum menggunakan obat alergi, terutama pada pasien dengan penyakit ginjal kronis atau gangguan fungsi hati, sebaiknya konsultasikan dengan dokter agar dosis disesuaikan dengan kondisi tubuh. Penggunaan tanpa penyesuaian dosis bisa meningkatkan risiko efek samping. Efek samping umum yang sering terjadi antara lain untuk obat cetirizine dapat menyebabkan kantuk, sakit kepala, mulut kering, dan pusing. Sedangkan loratadine jarang menyebabkan kantuk, namun bisa memicu sakit kepala, kelelahan, dan mulut kering. Manajemen efek samping. Jika kamu mengantuk setelah minum cetirizine, solusinya konsumsi cetirizine di malam hari sebelum tidur atau pertimbangkan beralih ke loratadine. Jika setelah minum cetirizine dan loratadine kamu mengalami mulut kering, solusinya perbanyak minum air putih dan hindari kafein. Dan bila kamu mengalami reaksi yang tidak biasa, segera konsultasikan dengan dokter. Jadi kesimpulannya, cetirizine bekerja lebih cepat dan efektif, tapi berisiko menyebabkan kantuk, sedangkan loratadine cocok bagi pasien yang tetap ingin beraktivitas tanpa gangguan ngantuk. Pemilihan obat alergi tergantung pada kebutuhan pasien, apakah butuh kerja cepat atau lebih mengutamakan kenyamanan harian tanpa rasa kantuk. Mau belajar obat-obatan dengan cara yang simpel dan mudah dipahami? Jangan lupa follow akun kami Understanding Medication. Dapatkan juga ebook farmakoterapi gratis dengan klik link di bio sekarang.